Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat. Kita akan melanjutkan materi kita dalam pertemuan yang keempat. Ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi pluralitas masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengelompokkan bentuk-bentuk pluralitas masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, menganalisis pluralitas masyarakat Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi, di sini Bapak ada beberapa sebuah gambar untuk kita mengidentifikasi bagaimana pluralitas masyarakat Indonesia tersebut. Di sini ada sebuah gambar, bisa kalian perhatikan di sini. Ya, ini adalah gambar tempat ibadah atau rumah ibadah dari beberapa agama yang ada dan diakui di Indonesia. Kita sama-sama tahu di Indonesia ini ada 6 agama atau kepercayaan yang diakui oleh undang-undang. Dari gambar ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa Indonesia itu memiliki keragaman dari segi agama. Selanjutnya, di sini Bapak juga mempunyai sebuah gambar. Bisa kalian perhatikan di sini. Kita dapat melihat keragaman-keragaman dari segi budaya yang ada di Indonesia. Jadi selain keragaman agama, Indonesia ini juga memiliki keragaman kekayaan akan budaya dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya, Bapak ada sebuah video di sini untuk membantu kita dalam melihat dan menganalisis keragaman-keragaman yang ada di Indonesia. Nanti silakan kalian amati dan perhatikan video ini sebagai bahan untuk kita dalam mengerjakan LKPD. Silakan kalian perhatikan dan kalian amati video ini. Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang, saling menghormati antar umat beragama. Mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagai taman Bhinneka Tunggal Ika, tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan. Surga neraka urusan Tuhan. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan.
taman hati yang indah. Pancasila berkat hidup bangsa. Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Saling menghormati antar umat beragama. Mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagai taman bineka tunggal ika, tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan. Surga neraka urusan Tuhan. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Pancasila berkat hidup bangsa. Pancasila dasar negara, falsafah hidup bangsa. Damailah negeriku, Indonesia jaya. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Pancasila berkat hidup bangsa. Pancasila berkat hidup bangsa. Baik, setelah kita melihat video tadi tentang keragaman yang ada di Indonesia, sebelum kita mengerjakan LKPD, Bapak akan memberikan kalian terlebih dahulu penguatan mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita lihat apa latar belakang dari keragaman atau kemajemukan bangsa Indonesia itu. Yang pertama adalah letak geografis. Sini bisa kita lihat sebuah gambar posisi Indonesia di antara beberapa wilayah. Ini ada benua Asia dan benua Australia dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa letak Indonesia sangat strategis karena berada di jalur pelayaran dunia. Secara geografis, Indonesia diapit juga oleh dua benua, yakni benua Asia
dan benua Australia, serta diapit oleh dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Hindia. Dengan posisinya ini, Indonesia menjadi negara yang terbuka dan sangat mudah berbaur dan bergaul dengan budaya-budaya bangsa asing, sehingga menyebabkan keragaman-keragaman yang kita lihat seperti sekarang. Baik, latar belakang yang kedua itu adalah faktor iklim. Jadi pada gambar ini kalian bisa melihat bagaimana keadaan iklim di Indonesia, yang sama-sama kita ketahui bahwa iklim Indonesia itu adalah iklim tropis yang terdiri atas dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Di sini dijelaskan bahwa secara umum Indonesia memiliki iklim tropis yang panas. Jika setiap daerah memiliki iklim berbeda, maka itu disebut dengan iklim setempat. Perbedaan iklim akibat iklim setempat ini akan menimbulkan tata cara hidup, atau boleh dikatakan budaya, dan juga pola perilaku masyarakat yang berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya, dan ini juga akan berpengaruh terhadap keragaman-keragaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya, faktor berikutnya adalah faktor sejarah. Di sini ada sebuah gambar, sebuah peta migrasi nenek moyang kita. Dari peta ini dapat kita identifikasi bahwa sejarah menyatakan bangsa Indonesia merupakan kaum pendatang dari Yunan Selatan. Saat itu bangsa Yunan Selatan mulai berkembang dan mengembangkan kebudayaan mereka di Indonesia. Bangsa Yunan Selatan datang secara bergelombang ke Indonesia. Gelombang pertama disebut Proto-Melayu yang tinggal di sejumlah wilayah di Indonesia. Lalu mereka melahirkan suku Batak dan Toraja. Sedangkan gelombang kedua disebut Neutro-Melayu atau Neo-Melayu, bangsa asing yang datang ke Indonesia seperti India, Arab, Belanda, dan Cina. Ini juga membawa pengaruh atas keragaman bangsa Indonesia yang sampai sekarang bisa kalian temukan. Selanjutnya, perbedaan agama. Di perbedaan agama yang sudah ada dari dulunya, ini juga akan membawa pengaruh keragaman. Di sini disebutkan perbedaan kebudayaan suku bangsa itu juga dipengaruhi oleh faktor agama. Dahulu sebelum agama masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia telah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Dalam perkembangannya, sebagai masyarakat ada membaurkan kepercayaan lokal dengan agama. Ini juga bisa kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana ritual-ritual keagamaan yang diadakan di sekitar kamu. Selanjutnya kita lihat pengertian. Apa itu pluralitas? Pluralitas itu merupakan suatu kondisi sosial yang meliputi keragaman budaya, ras, etnis, bahasa, suku, dan sebagainya. Mereka yang memiliki ciri khas masing-masing bersedia untuk mempertahankan ciri khasnya, itu dengan bersedia berkecimpung dalam masyarakat yang majemuk. Jadi inilah pengertian dari pluralitas. Selanjutnya kita lihat bentuk-bentuk dari pluralitas masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah perbedaan agama. Jadi pada gambar ini bisa kamu lihat, bisa kamu simpulkan bahwa Indonesia ini memiliki perbedaan akan agama. Di sini ada 6 jenis agama yang diakui oleh undang-undang di Indonesia. Pluralisme agama itu dapat diartikan sebagai kondisi hidup bersama antar agama yang berbeda dalam satu komunitas
dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama yang sering kamu perhatikan jika di dalam lingkungan masyarakat kamu ada perbedaan tersebut. Misalkan tetangga kamu agama Kristen dan kamu agama Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya. Di sini mereka akan hidup dalam satu komunitas dan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik dari ajaran masing-masing agamanya. Selanjutnya, perbedaan yang kedua itu ada perbedaan budaya. Di perbedaan budaya di sini bisa kamu lihat dari gambar yang Bapak sajikan ini, terjadi perbedaan-perbedaan di tiap daerahnya. Di mana menurut Kuncharaningrat itu kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau kekal. Ada 3 bentuk menurut J.J. Honigman, antara lain dalam bentuk gagasan, dalam bentuk aktivitas, serta artefak dari suatu komunitas yang akan memiliki perbedaan dengan komunitas atau kelompok masyarakat lainnya. Itu maksud dari perbedaan budaya. Jadi dapat dilihat dari bagaimana gagasan, aktivitas, dan artefak di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya adalah perbedaan suku bangsa. Jadi Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang besar, bangsa yang kaya akan suku bangsa. Sini bisa kamu lihat, suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya. Biasanya itu berdasarkan garis keturunan dari nenek moyang yang dianggap sama, dan terdapat sekitar lebih kurang 300 suku bangsa di Indonesia dengan populasi suku Jawa paling banyak, yakni sekitar 40% dari keseluruhan, di mana memang kepadatan penduduk itu terdapat di daerah Pulau Jawa yang notabene di sana juga memiliki suku Jawa. Kita lihat perbedaan pekerjaan. Jadi selain beberapa tadi mulai dari agama, budaya, dan suku bangsa, perbedaan pekerjaan itu juga menjadi salah satu bentuk pluralitas, di mana untuk memenuhi kebutuhan maka setiap orang itu akan melakukan pekerjaan. Ada beragam pekerjaan yang tersedia, baik itu di bidang formal ataupun bidang non formal. Jadi itulah pluralitas atau keragaman ya. Untuk selanjutnya itu kamu silakan mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan, dan ingat selalu untuk mematuhi protokol kesehatan di era new normal sekarang ini dengan selalu mengingat pesan Ibu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jadi sekian materi Bapak hari ini. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.